Oke, halo teman-teman YouTube. Di video kali ini kita bakalan belajar konfigurasi Django ke PostgreSQL. Em, oh iya, jadi saya nggak bakalan ngomong banyak Django itu apa, terus keuntungannya apa. Jadi kalau teman-teman pengen tahu seputar itu, silahkan cari sendiri di Google. Soalnya ya mungkin langsung to the point aja. Jadi di video ini kali ini kita bakalan ngekonekin Django ke PostgreSQL. Jadi pertama-tama, oh ya, dan saya nggak konekinnya, saya pakai pipnv. Jadi teman-teman kalau pengen install, kalau pengen ngikutin harus install pipnv dulu, dan saya pakai Python 3.7. Mungkin saya buka dulu cmd.x. Ups, salah klik. Oh, nggak bisa diulang ya? Baru tahu, gitu nggak bisa. Saya pakai ini aja. Oke. Nah, dari sini saya pakai Python 3.9.3.92. Terus habis itu teman-teman juga harus install pipnv. Bukan harus sih, kayaknya sih nggak mesti juga ya. Cuma saya sukanya pakai itu aja. Jadi teman-teman install yang ini dulu. Jadi soalnya saya udah jadi nggak perlu diinstal lagi. Nah, buat ngekonekin ke PostgreSQL, berarti kita bikin aplikasi dulu ya, atau project dulu. Jadi saya bikin project di sini dulu. Saya bikin project folder baru, namanya Akatsuki aja. Akatsuki tuh kayak Naruto. Nah, oh salah, keluar dulu aja, bukan. Oh ya, masuk deng, si Akatsuki. Nah, dari sini saya ngaktifin virtual environment-nya, pipnv shell. Virtual environment itu kayak misalnya aja sih library yang kita pakai di Django, di suatu project Django, biar nggak campur baur dengan project Django yang lain. Jadi pipnv kalau kita ngaktifin ntar bakalan dapat pip file. Pip file itu kayak package.json kalau teman-teman pakai Node.js atau npm ya. Nah, itu ada kan package.json ya. Nah, itu sebenarnya sama dengan yang ini. Jadi pip file. Tapi kalau Python namanya pip file. Nah, habis dari sini kita nginstal, baru kita install Django. Jadi pip env install Django kayak gini buat nge-create project Django-nya. Tunggu beberapa saat. Oh ya, sambil itu saya ngidupin PostgreSQL. Nah, kalau kita pakai PostgreSQL, kita juga harus nginstal Psycho 2, binary Psycho 2. Itu kayak ininya sih, kayak drivernya kayaknya ya. Kalau bisa dibilang sih mungkin drivernya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Ntar diinstal. Ini saya belum install si Psycho 2-nya ya, ntar dia bakalan error. Habis itu kita kan udah punya. Nah, di sini mungkin saya buka aja. Come on. Open folder, terus dari situ masuk ke sini, terus Django YouTube Akatsuki. Nah, kalau teman-teman buka si pip file itu tuh kayak list library yang kita install untuk project Django kita. Nah, ini saya barusan install Django. Nah, kalau udah install Django, saya pengen ngebuat satu biji project, misalkan Akatsuki project lah ya. Jadi Django admin, terus create start project, sering lupa komennya. Start project, abis itu nama projectnya, misalkan Akatsuki project kayak gini. Sip. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada satu directory baru. Sebenarnya bisa kelihatan di sini juga. Tapi ini sih nggak termasuk dalam pembahasan database. Ini sih kayak instalasi awal aja sih. Nggak apa-apa lah. Nah, bisa ada manage.py atau .py. Nah, itu tuh ya manage.py dari namanya aja udah kelihatan kalau dia yang dipakai buat nge-run server atau nge-run command-command yang lain di Django. Nah, kalau dari sini kita sebenarnya udah bisa nge-run Django-nya. Jadi saya masuk ke cd Akatsuki project itu. Nah, di situ ada si ini nih, si manage.py ini. Nah, itu yang kita pakai buat nge-run servernya. Jadi Python manage.py run server. Nah, ini bakalan run di default port, yaitu port 8000. Kalau teman-teman buka
localhost. Oh, saya punya banyak project 8000. Oh, install work successfully. Kok nggak ada ya? Oh, masih menunggu sih. Karena bikin. Coba saya ganti port yang lainnya. Soalnya memang port 8000 tuh rada-rada banyak sesuatu di situ. Oh ya, baru kelihatan nih. Agak lama sih. Nah sebenarnya ya itu pakai port 8000. Kalau nggak pengen pakai port 8000, run server kita bisa pakai port yang lain. Nah dispesifikasiin setelah run server. Jadi misalkan di sini 111. Nah ini bakalan memakai port 11 kayak gitu. Jadi kalau saya ganti di sini port 111 atau 1234 juga bisa. Nah sama aja kan ya. Terus Python manage py run server 1234. Sebenarnya tadi teman-teman udah lihat 1236. Nah itu sama aja. Soalnya itu portnya 1236. Nah, jadi dari sini kita udah lihat kalau aplikasi Django-nya yang fresh udah bisa jalan. Habis itu baru kita baru kita konekin ke PostgreSQL ya. Udah 6 menit nih kelihatan. Terlalu banyak ngobrol. Nah, kalau di PostgreSQL saya bikin database yang baru dulu, create namanya apa ya? Akatsuki Library, bukan DB aja. Akatsuki DB. Abis itu baru baru ngesetting di sini nih. Jadi di dalam Akatsuki project masuk ke setting.py. Jadi untuk satu buah Django project biasanya cuma terdapat satu setting py. Habis itu beberapa aplikasi lain entar. Nah di sini di dalam .py ini kita ngeganti yang ini. Nah di sini jadi PostgreSQL. Habis itu name-nya, name itu adalah database name-nya yaitu AkatsukiDB. Ya nggak sih? Hang on. AkatsukiDB sip. AkatsukiDB sip. Nah ini ada titik 2 nih. Habis itu kita spesifikasiin username-nya, Nah, di sini pakai ya tergantung punya teman-teman sih. Saya pakai Postgres. Habis itu password, username-nya. Password. Ini saya ketahuan, tapi ini password lokal jadi nggak masalah sih. Habis itu hostnya ini pakai localhost atau 127.0.0.1. Ini localhost ya. Habis itu portnya port 5432. Tahu dari mana sih 5432? Bisa dilihat sebenarnya. Ntar dikasih lihat dulu. Dilihatnya dari sini nih. Jadi klik database-nya. Habis di PostgreSQL-nya. Jadi properties, terus connection. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada PostgreSQL username-nya. Username-nya sama portnya yang ini, sama hostnya localhost atau 127.0.1. Sama aja sih. No. Cancel. What? Yes. Nah, habis itu ini kan udah connect nih. Nah, kelihatan nih teman-teman ya, kelihatan dia error karena kita tadi nggak nginstal Psycho 2 binary-nya. Itu kayak driver sih ke PostgreSQL. Jadi kalau teman-teman nge-connectin ke PostgreSQL itu harus nginstal yang itu wajib kayak. Jadi ini yang keluar aja. Jadi pip env install Psycho pg2 binary-nya aja. Kalau udah diinstal diantar kelihatan di sini nih. Nah, yang ini Psycho binary. Versinya kayaknya versi terbaru ya kalau bintangnya. Nah, habis itu ya Python manage py run server 1123 ya. Sip, nggak ada yang error kan ya? Berarti 1123. Sip, nggak ada yang error, berarti aman kan ya? Berarti ini udah bisa dibilang dia udah connect ke database PostgreSQL kita. Kayak gitu aja sebenarnya intinya poinnya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi sebenarnya ini ada satu concern di sini nih. Jadi di setting ini kan biasanya rahasia ya. Jadi sebenarnya kita pakai file .env buat informasi-informasi ini nggak kelihatan sama orang lain. Jadi ya udah kita pakai ya untuk env di Django saya suka pakai environ.
Jadi ya kita pakai environ. Kalau environ itu ya udah install dulu aja weh. Jadi pip env install Django environ kayak gini. Nah, environ ini bakalan ngeload variabel-variabel yang terdapat dalam file.env. Nah, berarti kita harus ngebuat file.env dulu dan itu harus ada di sini. Jadi dia harus direktorinya harus sama dengan .setting.py. Jadi bikin di sini, bikin .env kayak gitu. Habis itu yang ini dipindahin aja semua. Anjir sih, enggak ya, enggak mas. Ya udah semuanya aja weh. Oh gosh, enggak apa-apa. Ini text time ini, enggak apa-apa sih. Nah, taruhin export. Habis itu nama variabelnya ada di sini. Ini harus diubah juga ya. Nama variabelnya di situ, yang ini sekalian, yang ini sekalian, ini sekalian, sip. Terus sama dengan, dan nggak perlu ada titik koma di atasnya. Nah kayak gini, jadi titik koma ini nggak usah. Jadi langsung aja nama variabel udah. Oh ini lupa nih. Export. Terus sama variabel sama dengan udah kayak gini. Nah ini file env kita, dan ini biasanya kan kita nggak nge-commit ke git ya. Kok 543 sih? 5432 tahu? Oh iya bener, salah nggak copy. Jadi env-nya kan biasanya kalau di git nggak di share ke git. Jadi ya informasi-informasi kayak gini bisa tetap aman. Cuma ada di lokal kita atau di server production. Nah habis itu buat ngeload ke sini kita pakai kita import environnya dulu. Jadi import environ kayak gitu. Habis itu kita bikin satu biji variabel. Ini environ.env. Jadi si env ini isinya bakalan ngeload file bakalan ngeload variabel-variabel yang berasal dari sini. Jadi si host, port semuanya bakalan di-load masuk ke si env. Oke. Evn ada env. Habis itu si environnya harus membaca dulu environ.env.read. Huruf gede nggak ya? Huruf kecil kalau saya. Tadi lihat kalau salah weh. Biar Python biar ngelihat ada yang salah. Server 1123 ya tadi ya. Ada yang salah? Sip, nggak ada yang salah kan ya? Nah, habis itu kita load env-nya. Masukin ke sini, saudara-saudara. Nah, langsung aja weh. Engine. Habis itu ini sama dengan. Yang ini udah nggak kepake lagi kan ya berarti. Oke. Bis itu. Copy semua aja. Cause I'm so lazy to type all of them one by one. Ini salah nih. Sip, habis itu ini diganti. Kayaknya ada yang salah lagi nih. Sip, host, terus port. Oke, sip, ada yang salah. Sip, semuanya aman kan ya, nggak ada yang error. Nah, kalau kayak gini kan berarti settingnya kalau sekalipun di commit ke git kan berarti aman ya, soalnya nggak kelihatan engine-nya. Engine-nya sih kayaknya udah rahasia public, jadi nggak masalah ketahuan. Tapi name, username, password, host semuanya kan aman ya, ada di sini semuanya. Jadi ini lebih bagus daripada langsung nulis ke setting. Nah, apa lagi ya? Oh ya, ini kan belum ada apa-apa nih. Sebenarnya Django tuh udah punya model bawaan. Jadi kalau kita misalkan create admin, nggak usah lah. Nanti mungkin di video berikutnya aja. Jadi ini kan masih kosong nih. Jadi kalau misalkan saya nge-run migration, jadi Python manage py migrate. Nah itu kelihatan ya, ada admin, ada out, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau ini kita refresh, itu udah ada isinya. Tada, kelihatan. Jadi ini model-model bawaan dari Django, bisa dipakai bisa juga enggak. Tapi kalau pengen
Mungkin nanti aja, saya juga nggak terlalu ngerti gimana sebenarnya. Nanti dibahas di video berikutnya. Sip, jadi saya pikir kayak gini aja teman-teman. Jadi kalau pengen nge-connectin PostgreSQL ke Django, kita pakai variabel ini aja. Gitu sih intinya. Dan di sini saya pakai pip env sama environ juga buat nge-hide informasi yang ada di setting. Sip, saya pikir kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau ada yang salah silahkan dikoreksi, atau kalau teman-teman pengen nanya silahkan tinggalkan komentar di videonya. Oke. Sip. See you next time. Bye-bye.